Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuyi Andrika untuk pertemuan yang kedua. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang pertama untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi. Tetap sehat semuanya, tetap prokesnya. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekarang kita lihat materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama di dalam analisa perancangan sistem informasi, karena di sini berbicara tentang sistem, ya berarti kita harus paham sistem itu terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat definisi sistem menurut para ahli atau menurut para pakarnya itu banyak sekali ya. Cuma dari semua pengertian sistem menurut para ahli ya itu semuanya sama, mungkin hanya ada beberapa penambahan atau dari kalimat atau kata-katanya yang berbeda. Jadi yang namanya sistem itu pasti ada yang namanya elemennya, ya elemen atau unsur yang berkumpul, ya kemudian biasanya elemen atau unsur tersebut dia berkumpul, kemudian biasanya dia akan ada keterkaitan ya antara unsur yang satu dengan unsur yang satunya, antara elemen yang satu dengan elemen yang satunya. Kemudian biasanya antara unsur dan elemen itu sendiri biasanya dia akan saling mempengaruhi, ya. Jadi misalnya unsur yang ini mempengaruhi unsur yang ini, elemen yang ini mempengaruhi unsur yang elemen yang ini mempengaruhi elemen yang satunya. Nah, kemudian biasanya mereka akan selalu melakukan yang namanya proses atau aktivitas. Jadi elemen-elemen itu akan melakukan yang namanya proses atau kegiatan atau aktivitas. Nah, dari aktivitas yang mereka kerjakan atau kegiatan yang mereka kerjakan, nah itu nanti akan ada satu tujuan yang dihasilkan ya dari elemen atau kegiatan yang dikerjakan tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya yang namanya sistem itu kalau kita melihat misalnya ada yang namanya sistem pernapasan. Pernapasan itu juga bisa dikategorikan sebuah sistem karena kan dia ada unsur atau elemennya. Unsur atau elemennya dia terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru, kemudian oksigen ya. Nah, nanti yang namanya hidung itu akan bekerja sama ya atau mempengaruhi berkaitan dengan oksigen yang dihisap, kemudian nanti akan mengalirkannya ke tenggorokan sampai ke paru-paru, kemudian dari oksigen yang dihasilkan, yang dihisap itu nanti akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Nah, itu contohnya. Ya, banyak lagi sistem-sistem yang lainnya yang contoh lainnya adalah yang namanya sistem komputer, sistem sepeda, ya. Kemudian yang namanya sistem pencernaan, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, biasanya yang namanya sistem itu terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Di sini hanya diambil terbagi menjadi dua secara garis besarnya saja, ya. Kalau kita lihat bagian sistem berdasarkan komponennya, berdasarkan ininya itu akan banyak terbagi menjadi banyak lagi. Tapi di sini hanya lihat secara garis besarnya saja. Yang pertama itu ada yang namanya sistem fisik, ya. Jadi yang namanya sistem fisik ini adalah sistem yang terlihat, ya. Unsur-unsurnya itu terlihat, kemudian yang namanya elemen-elemennya itu terlihat atau bisa kelihatan atau bisa diraba, ya. Itu dinamakan dengan sistem fisik. Nah, kemudian biasanya pendefinisian tujuannya itu juga nyata, ya. Jadi misalnya kita lihat ya namanya sistem transformasi, elemennya kelihatan. Oh, dia ada petugasnya, dia ada mesinnya, dia ada organisasi yang menjalankan transformasinya. Kemudian tujuannya juga nyata. Yang namanya sistem transformasi itu untuk mempermudah, ya, untuk menghantar, ya, sebuah produk atau person atau orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau misalnya sistem komputer yang namanya elemen atau unsurnya kelihatan. Oh, dia ada yang namanya hardware-nya, kemudian ada software-nya, kemudian ada user-nya ya atau brandware-nya. Nah, nanti dia akan diolah ya dengan yang namanya sistem operasi, nanti akan menghasilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh user atau brandware-nya. Itu yang dinamakan dengan sistem fisik atau dinamakan dengan physical system. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya sistem abstrak. Nah, sistem abstrak ini berbeda dengan atau kebalikan dari sistem fisik. Kalau sistem fisik tadi kelihatan atau nyata elemen-elemen atau unsurnya. Nah, yang namanya sistem abstrak ini dia tidak kelihatan. Jadi lebih berbentuk kepercayaan ya, atau berbicara ke hati nurani atau lebih berbicara ke apa sih? Keyakinan. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan sistem abstrak. Artinya dia unsur atau elemennya itu tidak kelihatan, tapi dia lebih berbicara ke kepercayaan atau ke keyakinan. Makanya di sini ada contohnya yang namanya sistem teologi. Artinya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu artinya berbicara keyakinan. Keyakinan dari yang memahaminya.
ya, atau hati nurani yang memahaminya. Itu yang dinamakan dengan sistem yang abstrak. Nah, kemudian yang berikutnya, model umum sebuah sistem, ya, yang namanya model sistem yang paling sederhana, yang namanya sistem itu selalu digambarkan bentuknya seperti ini. Ada yang namanya input, ada yang namanya proses, kemudian ada yang namanya output. Contoh kecilnya misalnya kita menggambarkan sistem pencernaan saja, ya. Yang namanya sistem pencernaan, inputnya apa? Makanan, minum, ya. Kemudian intinya sih makanan dan minuman ya. Nah, kemudian yang berikutnya nanti masuk ke dalam mulut, kemudian nanti diproses ya. Di dalam pencernaan kita nanti akan mengeluarkan yang namanya output ya. Dari apa yang diinputkan tadi ya, dia bisa berupa sisa-sisa makanan. Atau misalnya yang namanya sistem pernapasan seperti yang saya sebutkan tadi, inputnya oksigen, kemudian dia proses oleh hidung sampai ke paru-paru, kemudian dia akan menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Itu yang dinamakan dengan model sistem yang sederhana. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita membahas apa yang namanya sistem, kemudian sistem itu terbentuk menjadi apa saja, kemudian bagaimana yang namanya sistem itu berproses, yang berikutnya itu ada yang namanya bagian ya. Bagian dari sistem itu yang namanya informasi. Jadi yang namanya output, kalau kita sudah berbicara yang namanya sistem informasi yang seutuhnya, ya pasti yang output dari sistem informasi itu ya berupa informasi. Ya. Tapi biasanya apa inputan dari sistem informasi itu? Nah, inputan dari sistem informasi itu biasanya dia berupa data. Ya. Nah, kemudian kalau kita melihat apa inputannya, kemudian apa outputnya, berarti kita harus memahami inputan yang berupa data itu apa, kemudian output yang berupa informasi itu apa. Nah, kalau kita melihat yang namanya input yang berupa data, ya itu adalah sesuatu fakta, ya. Dia berupa angka, dia berupa tulisan, dia berupa grafik, dia berupa gambar, ya, dan lain sebagainya. Contoh kecilnya misalnya pada saat kita menggunakan sebuah sistem penjualan online atau e-commerce. Apa yang kita masukkan inputannya, datanya? Ya bisa jadi dia berupa data username-nya, ya, data produk yang akan kita beli nanti, yang dijual oleh penjualnya, kemudian harganya dan lain sebagainya. Itu adalah data ya yang ditangkap di dalam sebuah sistem informasi. Nah, kemudian nanti informasi ya tersebut adalah hasil dari pengolahan data yang sudah diproses ya. Jadi kalau kita melihat yang namanya informasi, hasilnya nanti dari apa yang sudah diinput tadi ya bisa jadi nanti informasinya itu adalah transaksi penjualan ya. Per harinya berapa, per minggunya berapa, per bulannya berapa. Nah, itu informasi yang dihasilkan dari data yang diinput tadi. Nah, kemudian yang namanya informasi ya, itu harus bersifat akurat yang pertama. Ya, karena yang namanya kualitas informasi itu tergantung dari tiga, ada yang namanya akurat, tepat waktu, dan relevan. Akurat itu berarti dia harus waktunya ya atau time-nya ya. Akurat itu kemudian dia juga harus benar ya. Yang namanya akurat itu harus benar karena yang namanya informasi kalau dia tidak benar biasanya dia sifatnya hanya hoax atau biasanya dia hanya berupa gosip saja. Jadi yang namanya informasi itu pada saat dia merupakan sebuah sistem di dalam suatu tempat ya, atau perusahaan atau instansi, dia harus bersifat akurat. Artinya data yang dimasukkan itu harus nyata dan benar. Data yang diinput itu tidak boleh ada yang namanya kesalahan. Karena kalau data yang diinput itu nanti salah, otomatis informasinya juga akan menghasilkan sebuah kesalahan. Dan kemudian yang berikutnya itu ada yang namanya tepat waktu. Makanya koran antara pagi hari dengan koran sore hari itu kan berbeda harganya. Karena apa? Karena bisa jadi ada sebuah informasi yang ditampilkan di pagi hari itu masih bermanfaat dengan pembacanya. Tapi pada saat dia sudah dibaca di sore hari, ternyata informasi yang ada di koran itu sudah tidak berlaku lagi atau sudah tidak bermanfaat lagi untuk penerimanya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang namanya relevan. Relevan ini artinya sesuai dengan yang menerimanya. Misalnya contohnya mahasiswa. Ya. Yang namanya mahasiswa, ya, apa saja informasi yang dibutuhkan? Ini berarti membutuhkan informasi yang namanya perkuliahan, ya. Nilai dalam satu semester, nilai apa saja yang diperoleh, berapa nilainya, ya, kemudian mana yang lulus, mana yang tidak, ya. Itu yang dinamakan kebutuhan dari mahasiswa. Tapi yang namanya mahasiswa, ya, itu tidak membutuhkan yang namanya informasi
mengenai politik yang ada di luar, ya itu sudah beda konsepnya. Tapi pada saat Anda namanya informasi politik, ya berarti itu untuk para parpol atau para politikus yang ada di luar. Jadi dia harus relevan. Misalnya pimpinan membutuhkan data apa saja. Oh, misalnya supervisor membutuhkan data apa saja. Oh, misalnya namanya user, ya. Itu membutuhkan informasi apa saja. Itu kualitas informasi dibedakan berdasarkan akuratnya, tepat waktu, dan relevansinya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, diperlukannya pengembangan sistem. Nah, pada saat diperlukannya pengembangan sebuah sistem, ya pasti terjadi sesuatu dengan sistem yang lama. Artinya, kalau sistem yang lama dia sudah sesuai, ya, dia sudah akurat, dia sudah tepat waktu, prosesnya tidak membutuhkan waktu yang lama, kemudian memang informasi yang dihasilkan cepat, mungkin tidak dibutuhkan yang namanya pengembangan sistem. Tapi pada saat dibutuhkannya yang namanya pengembangan sistem, pasti terjadi sesuatu atau ada kelemahan ya dari sistem yang lamanya. Nah, sekarang kita lihat ya, apa saja ya yang di apa saja yang terjadi dengan sistem yang lama ya sehingga diperlukannya pengembangan sistem yang baru. Yang pertama itu adanya permasalahan-permasalahan di sistem yang lama. Yang pertama itu ada yang namanya ketidakberesan. Ya. Ketidakberesan ini biasanya sistem yang lama ya tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Ya, artinya tidak beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya yang namanya ketidakberesan di sini biasanya keterkaitan dengan yang namanya korupsi ya. Kadang-kadang yang namanya ketidakberesan itu misalnya contoh kecilnya ya, misalnya kalau misalnya mau notanya dilakukan transaksinya secara manual yang namanya nilai itu kan bisa dirubah-rubah ya sesuai dengan keinginan usernya. Jadi antara apa yang tertulis di nota yang diserahkan ke perusahaan dengan nota yang diserahkan ke pembelinya itu bisa berbeda. Artinya di situ terjadi yang namanya kecurangan. Atau misalnya di sini membutuhkan waktu yang lama, ya, membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan sebuah transaksi, ya, di dalam sebuah sistem. Contoh kecilnya misalnya kita bayangkan misalnya sebuah perbankan itu masih melakukan transaksi secara manual di masa yang sekarang. Itu berapa lama satu teller itu membutuhkan waktu untuk melakukan proses satu transaksi. Satu CS itu membutuhkan waktu untuk melakukan proses transaksinya. Itu contohnya. Artinya ada ketidakberesan dari sistem yang lama sehingga membutuhkan yang namanya pengembangan sistem. Nah, kemudian yang berikutnya pertumbuhan organisasi. Ya, biasanya kita melihat yang namanya Telkomsel, Telkom, perbankan, kemudian asuransi. Nah, pertumbuhan organisasinya itu kan cepat. Artinya dia berkembangnya di satu daerah saja, dia terdapat banyak sekali cabang-cabangnya. Jadi yang namanya satu ya instansi atau satu perusahaan, contohnya perbankan saja, dia hampir menyebar ke seluruh pelosok ya. Terutama misalnya kita melihat perbankan yang bergerak di BUMN ya, itu hampir semua dusun-dusun desa-desa itu memiliki cabang-cabangnya. Coba bayangkan kalau seandainya transaksinya itu tidak online ya. Jadi segala sesuatunya antara yang cabang dengan yang unit, antara yang pusat dengan yang cabang dengan yang unit itu membutuhkan satu transaksi yang saling keterkaitan. Bayangkan kalau seandainya harus membutuhkan yang namanya misalnya pengiriman lewat pos, pengiriman lewat wesel dan lain sebagainya seperti dulu ya, berapa lama satu transaksi itu harus dikerjakan. Contohnya pembayaran gaji saja ya. Pembayaran gaji misalnya sekarang kan enak tinggal transfer, selesai transfer langsung masuk, selesai transfer langsung bisa diambil. Coba bayangkan dulu yang harus misalnya dikirim lewat wesel, dikirim dengan menggunakan yang namanya pos dan lain sebagainya. Jadi gaji itu harus diproses jauh sebelum tanggal waktunya gajian. Itu salah satu permasalahan-permasalahan yang muncul ya di dalam sistem yang lama. Ada yang namanya tidak diberesan dan pertumbuhan organisasi. Nah, kemudian yang berikutnya ya untuk meraih kesempatan-kesempatan. Sekarang untuk jualan orang itu tidak membutuhkan tempat lagi, tidak membutuhkan ruko ya, tidak membutuhkan lapak, tapi mereka cukup jualan ya, mereka punya produk apa yang mau dijual ya. Mereka tinggal buka Shopee, tinggal buka Lazada, tinggal buka apa
Tokopedia atau Tokped ya, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, mereka cukup foto produknya apa, kemudian masukkan ke dalam e-commerce tadi atau media-media sosial tadi, di situ mereka bisa mendapat pelanggan ya. Jadi mereka bisa jualan, kemudian mereka bisa mendapatkan pelanggan. Jadi itu salah satu cara untuk meraih kesempatan di era yang sekarang ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya instruksi-instruksi. Nah, adanya yang namanya instruksi ini biasanya instruksi dari pemerintah, ya, instruksi dari pimpinan. Contoh kecilnya kalau kita berbicara pemerintah, misalnya laporan pajak. Sekarang yang namanya laporan pajak itu semuanya sudah online, baik SPT ya dan lain sebagainya. Jadi kita tidak perlu lagi ngantri ke kantor pajak hanya untuk melakukan transaksi pembayaran pajak. Nah, kemudian misal yang berikutnya itu ada yang namanya tes ya, tes CPNS. Tes CPNS itu juga dulu semuanya dilakukan harus datang ke tempatnya, dilakukan secara ini, sekarang semuanya sudah serba online, tidak lagi membutuhkan yang namanya kertas-kertas yang banyak ya untuk melakukan yang namanya tes secara online. Atau misalnya instruksi pimpinan, misalnya pimpinannya untuk menarik pelanggan biar lebih banyak ya, untuk salah satu bentuk apa ya, promosi ya. Nah, biasanya lewat dari sistem-sistem pengembangan yang up to date ya. Itu pengembangan sistem. Alasan yang berikutnya karena adanya instruksi-instruksi baik dari pemerintah maupun pimpinan atau pemilik sistemnya. Nah, untuk pertemuan kedua, ya saya rasa cukup sampai dengan pengembangan sistem, materi yang kita bahas. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang kita pelajari untuk pertemuan pertama kali ini, silakan di komentar di classroom atau silakan WA beri saya. Oke, baiklah, saya tutup pertemuan kedua kali ini. Cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi untuk pertemuan yang berikutnya. Insya Allah kita masih diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Baiklah, saya tutup dulu pertemuan kedua kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Bye-bye semuanya.